Kadang kita kan merasa kita mendelegasi sesuatu kita, padahal tidak, Bapak Ibu. Mereka mau mengerjakan tugas, ya mereka sendiri malas, kerjakan tugas. Kita tidak bisa mengerjakan mereka. Kita membuat, kalau tidak mengerjakan tugas nanti dihukum, tapi dia sendiri mau mengerjakan tidak, dia punya keyakinan sendiri membuka atau untuk menutup. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kita punya keyakinan kita sendiri membuka atau menutup tangan tadi. Tapi kalau tadi memang betul-betul kita bisa merayu dengan baik, tapi kadang ada juga memaksa ya, karena memang yang tangan itu istimewa sekali gitu. Oke Bapak Ibu baik. Ini tadi. Oke. Kemudian ada paradigma pergeseran teori kontrol Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu mengendalikan kontrol diri sendiri untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu. Di sini menurut Dr. William Glasser, pertama ilusi guru kontrol murid. Ini tadi. Selama ini kita membayangkan murid-murid itu diam, tertib kita, padahal tidak. Padahal dia sendiri punya kemampuan kekuatan. Tadi. Jadi yang kemudian ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga tidak Bapak Ibu. Ya. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang kan janganlah guna, kasih orang tua kamu, belajar bagus. Tidak akan bisa membuat dia lebih sepadan, tidak juga. Memang betul saya terima, tapi kalau dia ada perasaan yang merasa bersalah juga yang akan dibawa dia. Jadi nanti dia kurang percaya diri jadinya. Karena masih dari kita yang mempengaruhi dia, yang dari luar, bukan dari dia sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang kita sebagai guru selalu memaksa sama anak kita. Kita kalau anak kita tidak mengerjakan tugas pasti akan marah, ya kan? Padahal kita tidak boleh langsung marah, kita cari tahu dulu kan Bapak Ibu. Kenapa tidak dikerjakan tugasnya? Mungkin dia mau mengerjakan tapi karena sesuatu hal di rumah atau dengan teman-teman dia tidak mau mengerjakan. Oke Bapak Ibu, berikutnya ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon maksudnya ada dorongan desakan dari luar, ajakan dan berpengaruh dari luar. Tadi kita mau itu sekarang menurut teori kontrol artinya menurut dia sendiri. Kita lihat di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama, itu kalau menurut stimulus respon. Dan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini kita yang ada di sini kita beda, kebutuhan kita Bapak Ibu nggak sama. Itu juga dengan siswa kita di kelas, kita nggak bisa paksakan. Kamu harus belajar biar jadi insinyur, belum tentu dia jadi insinyur. Dia nggak mau jadi insinyur, dia mau jadi dokter. Ada mungkin dia mau sekarang mau jadi guru rumah tangga yang baik, ya kan? Nggak kita bisa paksakan gitu. Jadi kebutuhan masing-masing kita beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda cara pandang kita, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang ke pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita nih. Anak berantem, ya kan? Anak membuli, langsung kita salahkan tuh, ya kan? Padahal kalau di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang harus kita gali dulu. Kenapa dia buat seperti itu? Kan gitu kan? Kalau kita langsung menganggap dia salah, pasti ujung-ujungnya memang ada satu pihak yang dirugikan, ya, satu yang dimenangkan. Itu tidak seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi yang Bapak Ibu menggambar tentang Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu tadi yang punya kuasa untuk membuka atau menutup. Tadi rayuan, bujukan, pasang yang tadi itu hanya stimulus respon atau dari luar untuk menggugah Bapak Ibu membuka atau tidak. Tapi intinya Bapak Ibu harus punya kontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak. Itu harus kita ubah keyakinan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan yakin kan?
WFI buka lagi, karena kan udah gagal meraih kan kan, maksa lagi buka kan tadi kan. Biasanya kalau kita udah merayu yang bisa pasti naik emosi kita tuh. Ya, kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini harus kita ubah Bapak Ibu. Kita mau model berpikir menang-menang. Artinya nggak ada yang kalah, semua menang. Artinya semuanya senang. Kalau menang kalah, satu menang satu kalah pasti ada yang dirugikan. Kita tidak mau. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk berubah ya, dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian ini untuk disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita mau anak-anak itu sebenarnya kita disiplin itu peraturan yang mana ya? Yang di sekolah. Kalau nggak pakai sepatu hitam gimana, Bu Evi? Sita. Di situ anak-anak satu hari nggak pakai sepatu ya kan? Nah. Kalau rambut panjang, Bu Mimi gimana? Christopher kan? Tadi artinya itu tadi kita mau disiplin positif ini yang tidak mana ya? Yang memang dari diri mereka gitu. Iya, artinya kan kalau yang di sekolah itu sebenarnya orang selalu berpikir disiplin itu kan aturan itu dilanggar banyak kalau berpikir, karena dia belum tentu dia setuju kan. Oke Bapak Ibu, nih ini adalah untuk mendisiplinkan diri kita, ada nilai kebajikan universal. Ini sebelah kita nggak asing lagi Bapak Ibu ya. Dengan ada berapa nih? 6 ya. Apa namanya nih Pak Arif? Iya, profil pelajar Pancasila. Ini kita ngasih lagi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebijakan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang coba kita tanamkan ke peserta didik kita. Tapi nggak hanya peserta didik, kita juga harus mengamalkan ini. Artinya kita juga harus siap dengan yang namanya profil pelajar Pancasila ini. Ya Bapak Ibu. Ini ada motivasi perilaku manusia. Kira-kira dari ini ada 3 bunga Bapak Ibu. Bapak Ibu berada di mana lah kira-kira? Motivasi Bapak Ibu untuk berperilaku. Kira-kira pada bunga yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kira-kira Bapak Ibu di mana? Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat imbalan penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira motivasi perilaku manusia gimana ya Bapak Ibu? Yakini nomor 1 ya. Bu Mimi nomor 1, Pak Syahwal. Gimana Pak? Motivasi perilaku manusia gimana yang Bapak yakini? 3 ya. Nomor 3. Pak Mario, gimana Pak Mario? 1 dan 3 kena. Berarti nomor berapa Bapak pilih Bapak ini? Bukan dari kita yang di sini Pak Mario. Pak Mario memang pemikirannya ini luar biasa. Nomor 1 ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Normalnya, ya kan? Normalnya manusia itu nomor 1 dan 2. Artinya menghindari tidak nyaman hukuman. Kemudian memang imbal penghargaan. Kita kan kadang kan kita masuk rajin biar nggak terkendala sertifikasi, ya kan? Uang makan cair, ya kan? Kenapa kau datang rajin? Iya, nggak bisa aja rajin kali ya, biar penuh uang makan 5.000. Kadang masih seperti itu. Ada, tapi di sini Bapak Ibu sebenarnya itu yang di nomor 3 ini sebenarnya harus dari diri kita sendiri, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita harus dari diri sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi seperti agar menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kita masih belum muncul keyakinan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Next berikutnya
Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sudah saya coba jabarkan. Ada hukuman pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi yang bukan rekonsiliasi. Restitusi itu restitusi merupakan pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang hukuman ini. Siapa sih kita sama dia dengan ada hukuman kalau datang terlambat bisa Bu MP, kalau Bu MP Bu Eka, bisa Bu Bini. Bos itu aku sekolah sini ya kan. Nah ini hukuman, artinya hukuman itu kadang-kadang jangka panjang ada proporsional. Tapi apakah nanti hukuman ini bisa mendisiplinkan siswa, nanti kita lihat ya. Sedangkan konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi yang hukuman jangka waktu panjang. Kemudian restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ada keyakinan yang harus dikuatkan pada pekerja kita. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pasti kalau hukuman berantem antara Bu Mimi dengan Pak Mario, kan ya mungkin, tapi bisa saja sih. Biasanya korban itu kan dimenangkan itu. Keadilan. Pak Mario mukul Bu Mimi, dan ini kan marahin, rempet, bagi orang tuanya disetar, skor ya kan, dapat dia Bu Mimi keadilan. Pak Mario nggak marah, ya kan, diskor. Keadilan tidak pernah ada gitu. Ini kalau hukuman dia. Kemudian kalau konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira hukuman, konsekuensi, restitusi yang mana lah Bapak Ibu yang sangat bagus, yang baik Bapak Ibu untuk prestasi kita? Restitusi ya, sepakat kita ya tadi. Jadi restitusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk prestasi kita. Oke, kita lihat ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah ini dia, ini kesimpulannya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, ya, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Di sini. Karena kita datang, pakai tadi seperti Wei bilang, sepatunya beda. Kenapa nggak pakai sepatu warna hitam? Basah Bu. Enggak mau tahu kita kata Bu, udah lah Bu, enggak buka, ya kan? Dirayu enggak mau ya kan? Satu hari tadi. Artinya hukuman ini sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya, ya kan? Dia nggak terencana hukumannya. Apakah kan kita udah nanti kalau ini datang usul ngapain dia, buka sepatu, suruh lapangan, ya kan? Karena tiba-tiba kita kasih hukuman dia. Apalagi murid kita lagi ngajar kan, pagi Bu terlambat, dia diam. Nah kan tadi kan kita mau capek lagi aja dia mau jelaskan, udah berdiri, enggak berdiri gimana kita gitu kan, sampai kita emosi gitu. Kita nggak mau, padahal kan dia sebenarnya ingin menjelaskan, tapi kan kita nggak peduli. Itu hukum dia berdiri sampai 2 jam pelajaran pula itu. Yang ada dia mati nongol sama kita ya. Kayak gitu. Oke, kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah sepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi Bapak Ibu, misalkan sekolah kita ini seperti lagi, kalau saya WK ada minuman disenggol, Pak Jani minumannya tumpah. Kalau dia yang namanya konsekuensi, Pak Jani harus membersihkan lagi. Artinya Pak Jani kita suruh, tolong dibersihkan. Jadi artinya berhubungan dengan yang dia perbuat.
memperbaiki dia. Bukan keluar, kan nggak gitu kan? Si anak menumpai minuman di kelas, habis tumpai, udah ngajar kok, berdiri, kan gitu kan? Tapi kalau dia kasih, nah, kamu ambil pena, tidak kasih, nanti dia konsekuensi baik. Ya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini Bapak Ibu, anak-anak bermasalah, ya. Kita mengajari cara dia, tapi nanti harus dia sendiri menemukan gimana caranya memperbaiki kesalahan. Artinya kita memberikan gambaran bahwa sebenarnya siapa aja sih pernah bersalah. Nggak ada orang yang pernah nggak bersalah semuanya. Tapi kita yakinkan kesalahannya itu apa yang dia perbuat, sadar nggak dia? Kemudian untuk memperbaiki juga dia sendiri, harus dia yang menemukan dari diri sendiri. Artinya kalau dia paham dengan diri sendiri, untuk seterusnya dia udah paham. Tapi kalau kita yang menemukan, biasa buat lagi, ya kan? Oke. Sampai sini Bapak Ibu, gimana? Atau ada yang mesti ngantuk nih? Atau kita mau break sebentar? Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Kira-kira Bapak Ibu nih. Nih ya, coba dulu biar satu orang satu pertanyaan saja nih. Relax saja. Pertama dari Bu Erna dulu nih. Bu Erna. Kira-kira menurut Bu Erna mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Gimana? Hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada hubungannya nggak yang dia perbuat? Gimana? Ini konsekuensi atau hukuman? Ini konsekuensi Bapak Ibu. Artinya dengan diarahkan dengan tadi dia akan sadar, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Mario. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Ya. Terlambat hadir di lapangan. Ini lapangan. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi tadi. Berikutnya, ini Pak Arif nih.